Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana Nuraini Santosa Putri dari Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai media komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin yaitu kata medium, yang artinya secara harfiah ialah perantara, penyampaian atau penyalur. Percakapan langsung antara dua orang di suatu ruangan atau di tempat tertentu lainnya, tanpa perantara apa-apa, disebut kegiatan komunikasi tanpa media. Mereka berbicara secara langsung dari mulut ke mulut. Namun, apabila kegiatan komunikasi dilakukan sambil masing-masing pihak menggunakan pengeras suara karena letaknya saling berjauhan, misalnya mereka tidak berkomunikasi tanpa media, tetapi sudah menggunakan media. Dalam hal ini, media pengeras suara yaitu speaker. Bahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang media elektronik, media sosial, dan media visual. Yang pertama yaitu media sosial. Media sosial itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu media antar pribadi, komunikasi antar individu atau perorangan yang dapat dilakukan secara tatap muka, bisa melalui surat, email, telepon, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu media kelompok, yaitu komunikasi antar beberapa orang yang biasanya lebih dari 15 orang, semisal rapat, konferensi, dan seminar. Yang ketiga yaitu media publik, komunikasi skala besar yang biasanya lebih dari 200 orang, semisal rapat akbar. Dan media yang keempat yaitu yang terakhir, media massa, yang terdapat apabila antar komunikator dan audiens atau publik tersebar di berbagai daerah dan biasanya menggunakan alat komunikasi mekanis secara surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ragam-ragam media sosial. Yang pertama itu ada social networking. Apa sih social networking itu? Social networking atau jaringan sosial merupakan media sosial yang paling diminati publik untuk berbagai dan berinteraksi. Bukan hanya konten dalam informasi teks, namun juga unggahan foto ataupun video yang ingin dijadikan pengabadian momen virtual oleh pengguna media sosial tersebut. Yang kedua yaitu ada blog. Blog menurut Skena 2014 dalam Nasrullah 2017 dinyatakan bahwa blog ada sebelum adanya konsep media sosial. Meski tak dipungkiri fungsi blog saat ini memang layaknya media sosial lainnya saat ini. Yang ketiga yaitu ada microblogging. Tak jauh berbeda dengan media sosial, blog memfasilitaskan pengguna untuk menciptakan konten dan membagikan pada publik dalam bentuk tulisan berupa opini atau pendapat. Namun, kapasitas penulis terbatas, tidak seperti pada blog. Yang keempat yaitu ada media sharing. Media sharing, situs berbagi media, menjadi media sosial yang sangat laris pada saat ini. Pembelajaran dan sebagai bagian besar aktivitas harus dilakukan secara online. Pembahasan yang kedua yaitu tentang media elektronik. Alat elektronik merupakan alat yang cara bekerjanya beralasan pada prinsip elektronik serta elektromagnetik. Alat elektronik mengantar informasi ataupun informasi dengan metode pengumuman suara serta penampilan gambar dan dengan menunjukkan cara terbentuknya suatu insiden. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis media elektronik. Jenis-jenis media elektronik sebenarnya ada banyak, tetapi saya cuma mengambil 2 contoh. Yang pertama yaitu televisi. Televisi berasal dari 2 tutur yang berbeda asalnya, yakni tele dari bahasa Yunani yang berarti jauh dan visi bahasa Latin berarti pemikiran. Yang kedua yaitu radio. Radio merupakan teknologi yang dipakai untuk pengiriman tanda dengan metode modulasi serta radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik.
Media elektronik ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada kelebihannya itu keunggulan alat elektronik kilat dari bidang durasi. Alat elektronik terkategori kiat dalam mengedarkan informasi ke warga besar. Yang kedua yaitu ada terdapat audiovisual, yang ketiga terjangkau besar, yang keempat bisa dinikmati oleh seluruh orang. Selanjutnya ada kelemahan alat elektronik. Yang pertama itu tidak terdapat clash. Alat elektronik tidak bisa mengulang apa yang telah disiarkan. Yang kedua yaitu karakter alat elektronik. Tiap alat komunikasi tentu mempunyai karakter khusus. Yang ketiga yaitu media visual. Apa sih itu media visual? Alat visual merupakan alat yang menghubungkan media penglihatan. Alat atau media ini cuma bisa mengantarkan informasi lewat media penglihatan ataupun cuma bisa diamati dengan mata saja. Alat lainnya semacam kuping tidak bisa difungsikan untuk alat visual ini. Alat atau media nyata. Alat atau media nyata merupakan barang yang tampak dan terlihat oleh kasat mata. Yang B, model merupakan barang replika dalam bentuk 3 format, yang ialah representasi atau pengganti dari barang yang sebetulnya. C, alat grafis ialah terkategori alat visual yang menuangkan informasi lewat simbol-simbol visual. Selanjutnya ada tipe-tipe alat grafis. Yang pertama ada gambar, sangat biasa digunakan. Yang kedua ada coretan, gambar simple ataupun draft, agresif yang menggambarkan bagian utama tanpa perincian. Yang ketiga ada desain, gambaran simple yang memakai garis serta ikon untuk melukiskan bentuk dari objek khusus seteknik garis besar. Yang keempat ada denah, menyungguhkan ilham atau perancangan yang sungguh alhasil lebih gampang dicerna anak didik. Yang keempat ada diagram, gambar simpel yang memakai garis, titik, ikon, lisan ataupun wujud khusus yang melukiskan informasi kuantitatif. Bahasa selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan yang ada pada media visual merupakan mempermudah dan mempercepat pemahaman komunikasi terhadap informasi yang disajikan. Karena komunikasi melihatkan seteknik konkret dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian. Komunikasi pembentukannya relatif mudah dan murah. Pembahasan selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu media komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam era digital ini, media komunikasi mencakup berbagai jenis seperti media cetak, media penyiaran, dan media dalam jaringan internet. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.